adik-adik semua, bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online Komisi Anak Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura. Apakah kalian sudah siap untuk beribadah? Nah, sebelum beribadah, ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama, pastikan bahwa kalian sudah mandi. Jangan lupa gosok gigi ya. Yang kedua, berpakaianlah yang rapi, sebab kita mau beribadah kepada Tuhan. Yang ketiga, duduk yang manis, jangan bermain, atau jangan tidur-tiduran ya. Yang keempat, siapkan Alkitab di sampingmu, agar saat membaca firman, kamu bisa langsung membuka Alkitabnya. Bagi kamu yang belum bisa membaca, simak saja videonya dengan baik ya. Yang kelima, menyanyi dengan sungguh-sungguh saat puji-pujian berlangsung. Yang keenam, jangan lupa siapkan uang persembahanmu. Kamu dapat mengumpulkan dan menyimpannya di dalam amplop, dan saat kita kembali ke sekolah minggu, kamu bisa memasukkan uang persembahan yang sudah kamu kumpulkan tersebut ke dalam kantong kolekte yang diedarkan saat kita kembali beribadah di gereja. Nah, anak-anak, kalau kamu sudah lakukan semua itu, mari kita beribadah bersama-sama. Selamat beribadah! Kita bersyukur kepada Tuhan pada hari ini karena Tuhan sudah menjaga kita semua, sehingga pada hari ini kita kembali beribadah bersama-sama di rumah masing-masing melalui ibadah sekolah minggu Gereja Kristen Kalam Kudus Jayapura bersama Miss Yuli dan Miss Femi. Nah, ayo anak-anak semua bangkit berdiri, kita akan menyanyikan lagu Happy Yaya. Tunduk kepala, mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus, karena hari ini Engkau memberi waktu untuk kami beribadah kepada Tuhan. Kami berdoa buat anak-anak yang ada di rumah, yang sedang mengikuti ibadah sekolah minggu bersama-sama dengan kami. Kiranya Tuhan Yesus menolong mereka semua. Tuhan Yesus pimpin sehingga mereka boleh mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan ibadah kami dari awal sampai selesainya nanti. Kiranya Tuhan Yesus saja yang menolong dan memimpin. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah, kita masih akan tetap terus memuji Tuhan. Semuanya tetap berdiri ya. Nyanyi sama-sama Miss Femi dan Miss Yulia. Oke, kita nyanyi pujian Adalah Sukacita. Bersyukur, bersuka
Anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita akan menyanyikan lagi lagu pujian. Dengar kata Tuhanku. Semuanya duduk yang manis, lipat tangannya, tutup mata. Kita mau berdoa. Miss pimpin anak-anak berdoa di rumah ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih kami sudah memuji-muji nama Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan cerita firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Miss Steven. Tuhan berkati kami yang masih kecil ini supaya kami boleh mengerti firman yang disampaikan. Dan terlebih Tuhan boleh memberkati kami supaya kami boleh melakukannya di rumah atau dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan Yesus, kami siap untuk mendengarkan cerita firman Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak, minggu ini kita belajar firman Tuhan dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-24 ayat 1 sampai ayat yang ke-67, menceritakan tentang hamba Abraham yang taat. Bapak Abraham adalah seorang yang diberkati oleh Tuhan. Dia adalah seorang yang percaya sama Tuhan. Dia juga taat. Dia juga dengar-dengaran sama perintah Tuhan. Bapak Abraham mempunyai istri, namanya adalah Sarah, dan dia juga punya anak, namanya adalah Ishak. Bapak Abraham ini sudah tua, rambutnya sudah tidak hitam lagi, rambutnya sudah putih. Di umurnya yang sudah tua, Bapak Abraham ini dia punya pergumulan. Apa pergumulannya? Pergumulannya adalah anaknya Ishak ini belum menikah, dia belum berkeluarga. Jadi Bapak Abraham ini dia mau supaya anaknya Ishak ini menikah dengan seorang perempuan. Suatu ketika Bapak Abraham ini memanggil seorang hambanya yang paling tua yang bekerja di rumahnya. Dia berkata kepada hambanya, namanya adalah Eliezer. Dia berkata, kamu harus bersumpah kepada Tuhan yang menciptakan langit dan bumi bahwa engkau akan mencari seorang perempuan yang nantinya akan dijadikan sebagai istri daripada anaknya Ishak. Tetapi ingat, perempuan yang kamu cari adalah perempuan yang percaya sama Tuhan. Kamu jangan cari perempuan Kanaan yang tidak percaya sama Tuhan. Tetapi kamu harus pergi ke sanak saudara saya, kepada kerabat saya, di tempat saya berasal. Kamu harus pergi ke sana dan cari perempuan yang percaya sama Tuhan dan kamu bawa ke sini, nantinya akan menjadi istri daripada anaknya Ishak. Wah, anak-anak, Bapak Abraham memberikan pesan kepada Eliezer, kepada hambanya. Apa pesannya? Pergi mencari perempuan untuk dijadikan istri daripada anaknya. Eliezer mendengar pesan itu dengan jelas. Dia mendengar dengan jelas. Kira-kira hambanya ini taat enggak ya sama perempuan
perintah Tuhannya, dia mau melakukan atau tidak? Nah, Eliezer dia taat, dia mau melakukan perintah Tuhannya Abraham. Dia bilang, iya Tuhan, saya akan melakukan perintah Tuhan seperti yang Tuhan perintahkan kepada saya. Saya akan pergi ke sana, ke tempat yang Tuhan tunjukkan kepada saya. Tetapi sebelum Eliezer pergi mencari perempuan dan dia bawa kepada Abraham, dia berdoa sama Tuhan. Dia meminta pimpinan Tuhan supaya Tuhan memberi dia petunjuk. Ketika dia memilih perempuan itu, dia tidak salah. Makanya dia berdoa, Tuhan, berikan saya tanda, berikan saya petunjuk perempuan yang seperti apa yang saya pilih, yang nantinya akan menjadi istri daripada anak tuannya. Maka Tuhan memberi dia petunjuk. Perempuan yang kamu pilih untuk dijadikan sebagai istri Ishak adalah perempuan yang membawa buyung di bahunya, dan ketika kamu meminta air kepadanya, dia akan memberi kamu minum, bahkan dia juga memberi minum dari unta-untamu. Wah, Eliezer senang. Tuhan memberi dia petunjuk seperti apa perempuan yang nantinya dia akan pilih. Setelah itu Eliezer pergi ke tempat asalnya Bapak Abraham, kepada sanak saudaranya. Dia pergi mencari. Perjalanannya tidak dekat, perjalanan itu jauh sekali. Tetapi Eliezer tidak mengeluh. Ngapain pergi ke sana, jauh sekali, pasti capek di jalan. Dia tidak mengeluh, dia tidak putus asa. Dia percaya bahwa Tuhan pasti menyertai dia. Tuhan pasti menolong dia selama perjalanannya. Akhirnya dengan semangat, dengan sukacita, dia pergi mencari perempuan itu. Dia pergi. Setelah sampai, Eliezer melihat, di sini banyak sekali perempuan. Dia melihat perempuan itu, dia perhatikan dengan baik-baik. Tiba-tiba ada perempuan yang datang. Dia turun, dia menimba air dari sumur. Eliezer memperhatikan dengan baik-baik. Dia perhatikan perempuan itu. Ketika perempuan itu sudah menimba air, dia taruh airnya di atas bahunya, kemudian dia pergi setelah dia menimba air. Ketika dia pergi, Eliezer ini dia kejar itu perempuan, dia menghampiri perempuan itu. Dia berkata, bolehkah berikan saya minum dari buyungmu itu? Kira-kira perempuan itu kasih atau tidak? Nah, anak-anak, perempuan itu dia kasih loh air itu kepada Eliezer. Ketika Eliezer meminta air, ketika Eliezer meminta minum, dia kasih. Iya Tuhan, silakan Tuhan. Dia memberi minum kepada Eliezer. Bahkan perempuan itu memberi minum juga kepada unta-untanya. Wah, anak-anak, hebat kan? Meskipun perempuan itu tidak kenal sama Eliezer, baru ketemu, tetapi perempuan itu dia sangat sopan. Dia memberikan minum kepada Eliezer, bahkan memberi minum juga kepada unta-untanya. Perempuan itu bernama Ribka. Siapa namanya? Namanya adalah Ribka. Setelah dia kasih minum unta-untanya, semua sudah diberi minum sampai puas, maka Eliezer memberikan anting kepada perempuan itu. Dia memberikan anting, dia juga memberikan gelang kepada perempuan itu. Setelah mereka bercerita, perempuan itu dia pulang ke rumahnya. Dan dia menceritakan kepada anggota keluarganya apa yang
sudah terjadi. Saudara perempuan itu bernama Laban, dia keluar rumah. Dia pergi melihat siapa laki-laki yang memberikan anting-anting dan memberikan gelang kepada saudaranya. Dia keluar rumah, dia cari. Ada di depan. Dia panggil, "Hei, sini, sini. Kenapa kamu berdiri di situ? Ayo silakan masuk. Saya sudah menyediakan tempat untukmu." Akhirnya Eliezer dia masuk ke rumahnya Ribka, ke rumahnya Laban. Dia masuk ke dalam. Eliezer dia menceritakan apa yang terjadi. Dia menceritakan bahwa tuannya Abraham ingin mencari seorang perempuan untuk dijadikan istri daripada anaknya. Dia menceritakan semuanya. Nah, ketika ayah dari Ribka, ibunya, saudaranya juga mendengar cerita daripada hamba Abraham, mereka bilang, ini bukan kebetulan, ini semua sudah diatur oleh Tuhan. Mereka menerima hambanya itu dengan sukacita. Setelah semuanya sudah bercerita, akhirnya bapak dari Ribka ini dia bilang sama Ribka, apakah dia mau pergi bersamamu ke rumah tuanmu atau tidak? Nah, ketika ditanya sama Ribka, ternyata Ribkanya mau. Dia bilang, saya mau. Nah, ketika Ribka mengatakan dia mau pergi bersama dengan Eliezer, akhirnya Eliezer dia membawa Ribka pulang bersama-sama dengan dia. Mereka pulang kembali ke rumah tuannya. Eliezer sangat senang sekali. Dia senang karena Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Nah, setelah mereka pulang-pulang, sampailah di rumah Bapak Abraham. Nah, di depan rumah Bapak Abraham, Ishak sedang berdiri. Nah, ketika Ribka melihat Ishak, dia berkata kepada Eliezer, siapa laki-laki itu yang sedang berdiri di depan rumah? Eliezer mengatakan, itulah Ishak, anak dari tuan saya. Nah, setelah itu Ishak dia menghampiri Ribka dan dia membawa Ribka ke dalam rumahnya. Nah, anak-anak, ketika Eliezer berhasil mencari perempuan untuk dibawa ke rumah tuannya Abraham dan dijadikan sebagai istri daripada anaknya, Bapak Abraham sangat senang sekali. Dia sangat senang. Dia bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan menolong dia. Nah, anak-anak, bukan hanya itu, Eliezer juga senang karena Tuhan membuat perjalanannya berhasil. Dia melakukan perintah tuannya seperti yang tuannya perintahkan sampai selesai, sampai tuntas. Dia sudah melakukannya dengan baik. Dia melakukannya dengan sukacita, bukan dengan terpaksa, bukan karena dipaksa, tetapi dia melakukannya dengan sukacita, dengan senang hati. Dia tidak mengeluh, "Abi capek, perjalanannya jauh." Tidak, tetapi hamba Abraham ini dia melakukannya dengan sukacita. Wah, anak-anak, begitu juga dengan anak-anak di rumah. Ketika papa mama memberi perintah kepada anak-anak, menyampaikan pesan kepada anak-anak, anak-anak harus melakukannya dengan baik. Anak-anak harus taat dan dilakukan sampai selesai, sampai tuntas. Tidak setengah-setengah, tetapi harus diselesaikan dengan baik sampai selesai. Seperti Eliezer, dia menyelesaikan tugasnya sampai selesai. Dan tugas yang diberikan oleh papa mama harus dilakukan dengan senang hati, dengan sukacita, bukan dengan paksaan. Oke anak-anak, itu cerita Miss Steven minggu ini. Ayat hafalan kita terambil dari kitab Efesus pasal yang ke-6 ayat 1.
Efesus pasal yang ke-6 ayat 1. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Sekali lagi ya. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Oke, saya ajak anak-anak berdiri. Kita akan menyanyikan lagu Hai anak-anak, taatilah orang tuamu. Hai anak-anak, taatilah orang tuamu di dalam Tuhan, karena haruslah demikian. Efesus 6 ayat 1. Anak-anak, kita sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di gereja. Anak-anak, masukkan persembahannya ke dalam amplop ya. Dan nantinya akan diserahkan di gereja pada saat kita sudah masuk gereja kembali. Nah, anak-anak, kita akan menyanyikan lagu pujian Panjang dan lebar. persembahan. Kita akan mengakhiri ibadah kita. Ibadah kita telah selesai dan saat ini kita akan berdoa. Anak-anak semuanya sikap berdoa yang baik. Lipat tangan, tunduk kepala, tutup mata, kita berdoa. Bapa di surga, kembali kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus. Engkau sudah memimpin ibadah kami sudah bernyanyi memuji nama Tuhan, sudah mendengarkan cerita firman Tuhan. Terlebih itu kami juga sudah memberikan persembahan buat pekerjaan Tuhan di Gereja Kalam Kudus. Berkati semua anak-anak yang sudah memberikan persembahan. Berkati juga mama papa yang bekerja. Tuhan Yesus senantiasa memberkati dan menolong di dalam setiap tugas dan pekerjaan mereka. Terima kasih Tuhan untuk ceritamu hari ini. Kiranya Tuhan Yesus mau menolong kami semua sehingga kami terus menjadi anak-anak yang setia dan menjadi anak-anak yang taat kepada Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, inilah doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah anak-anak, Miss mengucapkan terima kasih buat anak-anak yang sudah mengirimkan aktivitas di minggu yang lalu. Ini dia aktivitasnya. Banyak sekali anak-anak, aku anaknya dan kau
ibadah sekolah minggu depan ya. Miss tunggu loh. Sampai jumpa. Tuhan Yesus memberkati. Bye.